Teman-teman masih semangat kan ya untuk kita ke next kajian membahas tentang Safiyah binti Muthalib. Insya Allah banget akan disampaikan oleh Ibu Ari Kusrini ya. Aku izin bacain dulu CV beliau. Beliau adalah Ibu Ari Kusrini, lahirnya di Jakarta 22 Juni 1975, lalu lulusan Politeknik ITB tahun 1994. Wah, ternyata satu alma mater nih sama saya ya. Lalu beliau adalah ibu dari 6 orang anak dan juga founder Perempuan Muda Karya. Masya Allah ya teman-teman, menjadi seorang ibu dari 6 orang anak, lalu menjadi istri dan juga menjadi founder Perempuan Muda Karya. Pastinya bukan hal yang mudah gitu ya untuk memiliki banyak peran seperti itu, Masya Allah. Apakah ibu sudah bergabung? Boleh dibantu mungkin ya operator. Teman-teman sambil menunggu coba tadi dapat insight apa aja nih, boleh tulis di kolom komentar ya. Tadi ya, jangan sampai kita jadi member MGF ya. Ya Allah, kadang emang kita sebagai muslimah tuh suka nggak kerasa gitu ya. Pokoknya hati-hati aja kalau lagi ngumpul, mending tahan tuh tadi ya, lebih baik berzikir atau ngumpulnya tilawah bareng gitu. Jangan sampai jadi perkumpulan kita itu malah jadi majelis gibah forever gitu ya, jangan sampai. Insyaallah. Lebih sadar diri aja menjadi manusia, Masya Allah. Betul ya, kita harus tadi puasa juga dengan kesadaran gitu untuk memaksimalkan waktu lebih produktif lagi, lebih optimal. Ibu Ari, apakah sudah bergabung? Oh, ini dari Teh Nunung katanya dapat banyak ilmunya, Masya Allah. Insight-nya banyak banget. Harus tawadu. Betul ya, Masya Allah. Harus tawadu dengan yang lebih tua dan legowo katanya dengan yang lebih muda ya. Jangan males-malesan, jadikan diri lebih produktif, betul. Karena ternyata produktif itu tadi akan banyak hal ya. Kita bekerja juga itu insya Allah jadi ibadah teman-teman. Terus tadi nyiapin buka puasa itu juga ibadah ya. Maaf, Buka lebar untuk Sonia, saya nggak bisa buka videonya. Oh iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu gimana, sehat Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini saya nggak Alhamdulillah. bisa open videonya, jadi nggak tampak wajah saya. Operator boleh Kak minta tolong tolong. dibantu. Ibu Ari ini founder dari ini ya Bu ya, Perempuan Muda Karya, Masya Iya, Allah. betul. Hari ini akan membahas tentang Safiyah binti Muthalib, Sri Kandi Iya. Islam, Masya Allah. Kayaknya teman-teman pada penasaran Bu, kenapa nih perempuan bisa menjadi seorang Sri Kandi Islam? Apalagi kan kadang perempuan itu dikenalnya sama sosok yang lemah lembut, manja gitu ya Bu ya. Tapi kali ini kita akan bahas tentang sosok yang menjadi Sri Kandi Islam. Iya, betul. Eh, kalau Apalagi Bina Muslimah sudah membuat satu rangkaian acara yang luar biasa. Itu adalah sebuah media bagi eh, kita Muslimah yang ada itu bahwa sangat mungkin kita itu bisa menjadi Sri Kandi Islam. Masya Jadi Allah. Sri Kandi Islam itu nggak identik dengan membawa pedang dan atau busur, tapi bergerak untuk mengajak sekitarnya untuk punya kesadaran bahwa Islam itu harus ditegakkan, harus disebarkan dengan dimanapun kita berada. Tidak harus kita itu punya posisi yang tinggi atau keilmuan yang tinggi, tapi ketika kita punya peran di masyarakat dan itu dimanfaatkan untuk mengajak sekitarnya untuk sadar bahwa Islam itu butuh kita, butuh muslimah, itu maka kita bisa menjadi Sri Kandi Islam. Gitu Teh Sonia. Masya Allah, di awal aja udah bikin semangat ya. Jadi
terpantik banget nih aku, ternyata kita tuh sebagai muslimah punya peran yang sangat penting. Langsung aja mungkin kepada Ibu Ari dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Bersyukur sekali ya, kita Ramadan hari keempat ini sudah mulai panas gitu. Diajak oleh komunitas Bina Muslimah dengan rangkaian acara yang luar biasa gitu. Saya beruntung sekali diajak untuk menjadi bagian dari rangkaian Ramadan Bina Muslimah ini sendiri. Ya, kalau berbicara tentang Sahabiah memang tidak ada habisnya. Karena Sahabiah itu sendiri adalah muslimah di sekitar Rasulullah. Ya sudah pasti mereka adalah perempuan yang mulia. Berbicara Sahabiah itu tidak lepas dari kisah. Kalau berbicara kisah, itu pasti syarat dengan ibroh, hikmah, dan pelajaran. Dalam Quran surat Yusuf ayat 111 juga dikatakan. Di dalam kisah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Nah, artinya kisah itu tidak sama dengan dongeng. Kalau dongeng itu rekaan, dongeng itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang memang ingin disampaikan, tapi kisah itu memang datangnya dari Allah melalui Rasulullah, melalui para sahabat, para nabi. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini kita diseru untuk ending dari saum itu sendiri adalah la'alakum tatakun, mencapai derajat mutakin, tapi dengan syarat. Kutiba alaikumusiyami itu harus minkoblikum. Artinya ketika kita melaksanakan saum, kita juga harus beruswah, harus beribroh kepada orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu itu? Kalau uswah itu hanya kepada Rasulullah. Kalau kita mengambil ibroh, pelajaran, itu bisa kepada sahabiah, para sahabat, para nabi sebelum Rasulullah. Ya, jadi luar biasa sekali Bina Muslimah ini membuat tema yang memang kita semua diajak untuk mendapatkan keberkahan. Apalagi bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Keberkahan itu tidak akan mungkin hadir kalau kita sendiri tidak ada upaya untuk mendapatkan keberkahan itu sendiri. Semoga hadirnya kita di sini, Allah memberikan keberkahan bukan hanya pada diri saya, tapi pada semua komunitas Bina Muslimah, timnya. Keberkahan inilah yang akhirnya menjadi sebuah inspirasi buat komunitas-komunitas lainnya untuk bergerak. Bahwa dakwah itu sangat mudah. Bahwa dakwah itu adalah kewajiban dari tiap-tiap diri yang mengaku dirinya itu adalah seorang muslim. Ya. Oke, saya langsung saja. Ketika berbicara tentang Safiyah binti Muthalib itu kita nggak bisa lepas dari perang Khandaq. Ya. Apa sih perang Khandaq itu? Ada yang mengatakan perang Khandaq itu perang parit. Bahkan dikatakan juga perang Ahzab. Apa itu perang Ahzab? Perang sekutu. Gimana sih awalnya? Kok bisa terjadi perang Khandaq? Ini ada satu peristiwa yang panjang berkenaan ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu Madinah masih bernama Yasrib. Berubahnya Yasrib menjadi Madinah adalah ketika Rasulullah hijrah dan menetapkan perjanjian Madinah. Apa isi dari perjanjian Madinah itu sendiri adalah bahwa seluruh penduduk Yasrib, apakah muslim atau tidak, mereka harus mengakui satu hukum, yaitu hukum Allah. Dan ternyata dari penduduk Madinah itu sendiri ada yang tidak mau terikat dengan perjanjian Madinah itu, yaitu
kaum Yahudi. Salah satunya adalah Bani Nadir. Bani Nadir itu adalah satu suku besar di Yahudi itu, di Yahudi Madinah itu ada 3 suku besar, yaitu ada Bani Nadir, ada Bani Quraiza, ada Bani Koinuko. Nah, Bani Nadir ini mereka tidak ingin terikat dengan perjanjian Madinah itu, maka oleh Rasulullah dikatakan, ya silakan. Kalau tidak ingin terikat dengan perjanjian ini, maka keluar dari Madinah. Karena dengan tidak mengakui perjanjian Madinah, maka sama dengan mereka tidak mengakui kepemimpinan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika akhirnya mereka keluar dari Madinah, mereka menuju satu tempat, yaitu Khaybar. Nah, di Khaybar itulah mereka tidak tinggal diam. Mereka merasa bahwa Madinah itu adalah tanah lahirnya. Dia diusir dari kampung halaman, maka dia menginginkan bahwa apa yang menjadi haknya itu kembali. Nah, setelah ketika Rasulullah awal di Madinah, Rasulullah diuji dengan perang Badar, perang Uhud, di mana Bani Nadir berharap dengan gempuran-gempuran terhadap kaum muslimin, dan Rasulullah itu berharap bahwa kaum muslimin akan mengalami sebuah kekalahan. Tapi ternyata tidak. Allah memenangkan di setiap peperangan yang dilalui oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya Bani Nadir ini tidak tinggal diam. Dia membujuk kafilah-kafilah di sekitar Khaybar itu sendiri. Ada Ghatafan, ada Ashja, begitu banyak kafilah. Kafilah-kafilah sekitar, kabilah-kabilah di sekitar Khaybar itu sendiri adalah orang-orang Arab, bukan Yahudi. Gitu. Dan mereka terprovokasi oleh perkataan Bani Nadir itu sendiri. Dan akhirnya mereka bergabung, memiliki visi yang sama, yaitu menyerang kaum muslimin dan Rasulullah. Dan tidak sampai di situ juga. Bani Nadir bahkan juga mengajak kaum Quraisy. Kafir Quraisy itu sempat udah nggak mau, karena mereka mengalami kekalahan di perang Badar dan perang Uhud. Tapi akhirnya kalian harus tahu, itulah Yahudi. Yahudi itu sangat pintar sekali. Mereka itu bermuka dua. Bahkan mereka itu memuji-muji kaum Quraisy itu dengan, kalian tuh jauh lebih baik daripada Muhammad. Mereka tidak mau menyebut Rasulullah karena mereka tidak mau mengakui kan kepemimpinan Rasul. Jadi kalian itu lebih baik daripada Muhammad. Menyembah berhala itu jauh lebih baik daripada menyembah Allah gitu. Ya itulah Yahudi gitu. Nah, seperti itu. Nah, sampai akhirnya kafir Quraisy itu merasa diangkat dan bangga. Akhirnya mereka bergabung. Nah, sekutu berjumlah itu sekitar 10.000. Sedangkan kaum muslim itu 3.000. Coba kebayang, ketika terjadi satu konsolidasi gitu, mereka bergabung ya, itu sampai ke telinga Rasulullah dan para sahabat. Kaum muslimin itu mendengar, ya Allah, gimana ini Rasulullah? Gitu. Sangat mencekam. Kaum muslimin Madinah itu baru saja mereka itu beres berperang Uhud. Dan masalahnya bukan sekedar mereka menang. Banyak para sahabat yang terluka. Dan gak ringan terlukanya itu. Gak mungkin untuk dilibatkan kembali perang. Sudah itu secara logistik mereka sudah habis ketika perang Uhud itu. Walaupun memang mereka mendapatkan rampasan perang, tapi untuk melawan 10.000, secara hitungan matematis mungkin, ya Allah, mungkin enggak. Tapi Rasulullah itu begitu tenang. Rasul mengatakan,
Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat untuk syura. Salah satunya ada Salman Al-Farisi, ya. Nah, di situ Salman memberi saran, kenapa nggak kita buat parit gitu, Khandaq gitu. Parit itu hal baru bagi penduduk Arab itu, khususnya Madinah ya. Kalau di Persia parit itu biasa. Jadi parit itu dibuat untuk aliran air gitu. Nah, Salman tuh mengatakan karena Madinah ini tuh ruang terbukanya luas gitu. Jadi begitu berhadapan dengan musuh itu langsung menghadap dengan, jadi musuh itu sangat leluasa untuk menyerang Madinah, itu leluasa karena begitu luasnya hamparannya. Di samping-samping gunung. Jadi hanya dari depan itu peluang untuk bisa diserang habis-habisan. Sampai akhirnya Rasulullah menyetujui. Dibuatlah parit. Bayang ya akhwat fillah. Saat pembuatan parit itu di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya perang Khandaq ini sendiri terjadi di bulan Syawal. Bulan Ramadan. Rasa ya akhwat, kita sendiri kalau bulan Ramadan tuh bawaannya malas. Kalau sudah sahur, apalagi kalau perut kosong, itu dipaksa untuk beraktivitas tuh rasa malas, terus lemah, seperti itu. Tapi kebayang nggak? Saat ini Rasulullah beserta para sahabat dan seluruh kaum muslimin itu mereka harus menggali parit. Nah, ya kalau membuat parit itu di Indonesia ya, yang terkenal tanahnya itu subur, digali dengan cangkul itu mudah. Saya saja kalau mau nanam, cuma pakai pisau dapur itu udah bisa nanam gitu. Tapi ini Madinah, tanahnya itu tandusnya itu bukan tanah tapi bebatuan. Jadi mereka itu menggali parit itu berhadapan dengan tanah bebatuan. Dengan peralatan seadanya. Bahkan semua itu turun. Rasulullah, petinggi-petinggi seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, semua mereka turun. Mulai dari menggali, mengumpulkan batu dan membuang gitu. Itu semua turun, tidak ada kasta apapun. Semua sama. Semua bekerja bersama-sama untuk satu tujuan, bagaimana upaya ikhtiar mereka itu mastatoktum, maksimal. Bentuk usaha takwa mereka adalah ikhtiar menjemput untuk kemenangan Islam itu ada di tangan mereka. Seperti itu. Di sela-sela ketakutan, bagaimana kalau pasukan datang saat parit ini belum tuntas. Apa yang terjadi? 3.000 kaum muslimin itu sudah lelah menggali parit dan tiba-tiba harus dihujani dengan panah, pedang gitu. Kekhawatiran itu ada. Sampai dan kebayang nggak? Ahwat, parit itu panjangnya 5,544 km. Ya kalau bahasa matematika itu dibulatkan yang besar, 5,6 kilo. Itu kalau karena saya tinggal di Bandung itu kalau dikonversi itu kayak jaraknya tuh dari Cibiru ke Buah Batu. Itu kalau pakai motor itu 20 menit. Tapi kalau mobil itu bisa 30, 40 menit tergantung kredit enggaknya di jalan. Sepanjang itu. Dan dibuat dengan lebar 4,62. Kenapa sih 4,62? Gitu. Artinya Rasulullah itu sudah sangat berhitung. Bahwa kuda kalau melompat itu nggak bisa nyampe 4,62. Kalau 4 meter kurang itu nyampe. Kenapa sih nggak dibuat 5 meter gitu? Tidak, sengaja dibuat mepet. Jadi supaya si kuda itu terpleset dan jatuh beserta penunggangnya. Seperti itu. Dengan kedalaman 3,2. Itu untuk apa maksudnya? Supaya ketika kalau kuda itu
masih kokoh bisa berdiri, dan si penunggangnya itu naik di atas kuda. Dia tidak dengan mudah melompati parit itu sendiri, masih harus, tidak mudah lah, jangkauannya itu sangat berat. Nah, jadi benar-benar Rasulullah itu arsitek ulung dalam mempertimbangkan lebar dan kedalaman parit itu sendiri. Luar biasa. Dan penggalian parit ini dilakukan di bulan Ramadan. Coba kebayang ya, akhwat filah, seperti apa lelahnya. Nah, tapi dibalik dengan beratnya kaum muslimin menghadapi perang Ahzab ini, diuji dengan menggali parit di sela-sela kondisi mereka yang memang paceklik, belum panen. Jadi kalau kita buka saum sudah jelas, oh ya nanti buka saum dengan ini, takjilnya ini. Kalau mereka bisa makan itu sudah sangat bersyukur. Tapi di balik ini Allah Maha besar, Masya Allah. Memberikan keajaiban saat persiapan perang Khandaq itu sendiri. Yang pertama itu adalah dari sahabat Jabir bin Abdullah. Saat itu Jabir bin Abdullah itu sampai tersayat hatinya, menangis ingin, ya Allah, aku melihat Rasulullah begitu kelaparan. Sampai dia itu berlari ke rumah dan bertanya kepada istrinya, punya makanan apakah wahai istriku? Oh, aku ada beberapa kerat daging kambing dan gandum yang akan aku olah menjadi roti. Aku ingin memasak daging ini dan roti itu untuk Rasulullah. Aku nggak tega melihat Rasulullah begitu kelaparan. Akhirnya Jabir bin Abdullah memasak kambing bakar. Ya. Terus dengan teman makannya itu adalah roti gandum. Dan Jabir dengan semangat mendatangi Rasulullah, membisikkan, ya Rasulullah, aku punya sedikit makanan, aku ingin mengundangmu datang ke rumah untuk makan bersama kami sekeluarga. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah itu naik ke atas parit gitu kan. Para sahabat itu ada di dalam parit lagi menggali. Wahai kaum muslimin, sahabat kalian Jabir bin Abdullah mengundang kalian makan. Ya Allah, Jabir itu aku tidak, aku hanya mengundang Rasulullah. Oh, kebayang para sahabat yang sudah menggali dengan kelelahan yang nggak akan kebayang ini. Ya, yang kebayang pasti hanya minum saja dan setelah itu istirahat, sholat dan lanjut kembali begitu. Tapi ketika dikatakan ada undangan makan dari Jabir bin Abdullah itu, wah itu gegap gempita, itu yang lagi nyangkul itu langsung dilempar alatnya, dan yang lagi membawa batu itu langsung segera naik ke atas parit itu. Jabir itu sampai terperanjat, sampai menggigil, ya Rasulullah, tapi Rasulullah itu dengan santai menggandeng, ayo. Dan ketika Jabir menyediakan itu dia kaget, kenapa semua orang bisa mengambil satu kerat daging dan satu potong daging dan satu potong roti itu, dan terus nggak habis-habis. Bahkan Jabir itu memasak, kualinya itu masih panas dan daging itu masih ada, hangat-hangat itu tersedia gitu. Dari situ dia menangis sampai seperti itu ya. Jadi ya hikmahnya apa? Bahwa ketika kita bersedekah kepada saudara kita, kaum muslimin, walaupun itu sedikit, bahkan kan Rasulullah mengatakan, walaupun itu hanya sebutir kurma gitu, maka pahala saum saudara kita yang muslim itu kita dapatkan. Kebayang, Jabir bin Abdullah itu mendapatkan pahala saum dari para mujahidin
Madinah. Gitu. Luar biasa Allah itu mengangkat derajat bagi orang-orang yang menyedekahkan hartanya, baik dalam keadaan sempit maupun ringan. Itulah yang diberikan oleh Jabir bin Abdullah. Dan keajaiban yang kedua itu adalah ketika salah seorang sahabat Rasul, itu Salman, ketika dia mau menggali parit, dia menemukan batu besar. Batu itu selebar parit itu sendiri kurang lebih 4 meter. Dan dalamnya nggak tahu. Itu dipukul oleh 10 orang itu tidak pecah. Bagaimana mau diangkat gitu? Tidak kuat. Sampai akhirnya salah seorang sahabat itu memanggil Rasulullah. Rasulullah datang. Dan Rasulullah berdoa. Dan Rasulullah memukulkan batu itu. Batu itu retak. Dan mengeluarkan cahaya. Dan dari cahaya itu Rasulullah tuh melihat satu gambaran bahwa kaum muslimin akan mampu menaklukkan Yaman. Takbir para sahabat yang mendengar. Yaman gitu. Itu kan negara yang besar. Siapa kita gitu. Cuma kaum muslimin Madinah gitu kan. Terus tiba-tiba Rasulullah memukul lagi yang kedua. Retak batu dan keluar cahaya yang besar. Di situ ada gambaran yang hanya Rasulullah yang bisa melihat. Bahwa kaum muslimin akan mampu menaklukkan negeri Syam. Allahu Akbar, takbir lagi. Sampai akhirnya ketika Rasulullah memukulkan kembali batu yang ketiga kalinya, batu itu hancur dan juga mengeluarkan cahaya. Dan di situ Rasulullah melihat gambaran bahwa kaum muslimin mampu menaklukkan Persia. Itu kaum muslimin menangis, bertakbir, berpelukan. Mereka tahu bahwa Persia itu adalah sebuah negara adik kuasa. Sebagaimana Romawi. Untuk menghadapi musuh yang 10.000 saja. Kaum muslimin itu sempat merasa kecil hati. Tapi dengan keajaiban batu yang akhirnya di situ memberikan satu semangat kepada mereka bahwa tidak ada yang tidak mungkin, bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Itu menyadarkan kepada mereka bahwa Ramadan itu adalah tempat sebaik-baiknya kita memohon doa, memohon pertolongan, dan Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang mereka bergerak untuk kemenangan Islam. Ya, itu kisah tentang perang Khandaq itu sendiri. Apa peran Safiyah dalam perang Khandaq ini sendiri? Ya, sebelum memasuki fase di mana Safiyah adalah bagian dari momen yang epik di perang Khandaq ini sendiri, saya ingin menyampaikan tentang biodata Safiyah binti Abdul Muthalib. Safiyah anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Dan ibunya Safiyah adalah Halah binti Wahai. Safiyah sendiri adik dari Hamzah bin Abdul Muthalib yang punya gelar singa Allah. Dan adik dari Abbas bin Abdul Muthalib. Maaf ini salah ya. Menikah yang suami pertama itu adalah Harits bin Harb. Suami yang kedua itu adalah Awam bin Khuwailid. Nah, Awam bin Khuwailid itu adalah saudara laki-laki dari Khadijah bin Khuwailid. Dari Awam bin Khuwailid inilah Safiyah memiliki anak
yang bernama Zubair bin Awam. Yang mungkin akhwat sekalian tahu siapa sih Zubair bin Awam? Zubair bin Awam adalah 10 sahabat Rasul yang dinisbatkan masuk surga. Kebayang nggak bahwa Safiyah itu dari kakeknya saja sudah punya keturunan yang mulia. Suaminya sendiri punya keturunan yang mulia, Khuwailid itu. Dan dia melahirkan anak-anak yang mulia, yaitu Zubair bin Awam. Di mana dari Zubair bin Awam dia akan memiliki cucu yang namanya Abdullah bin Zubair. Yang dia juga adalah sahabat Rasulullah. Ya, dari sini kita bisa lihat, jadi keturunan mulia itu lahir. Karakter yang mulia. Ya. Safiyah perannya di perang Khandaq. Safiyah waktu itu di perang Khandaq itu terjadi di bulan Ramadan tahun 5 Hijriah. Usianya saat itu masih 55 tahun. Kebayang ya, akhwat, saya sekarang 47, jalan 48 nanti. Lumayan banyak catatan secara fisik, tapi Safiyah itu seorang yang energik, seorang yang bergerak, yang sangat luar biasa fisiknya. Safiyah itu tidak diberikan tugas apapun di perang Khandaq itu sendiri oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah melindungi istri dan para muslimah serta anak-anak dan orang tua itu dititipkan di salah satu benteng yang kuat, yaitu benteng Hasan bin Sabit. Itu. Bentengnya itu tinggi, secara struktur itu kokoh dibanding benteng-benteng lainnya. Jadi Madinah itu terkenal dengan banyak benteng. Kan Madinah itu awalnya Yasrib. Yasrib itu kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu senang membuat benteng. Gitu. Nah, dititipkan di situ. Dan mereka melalui jalan yang nggak terjal. Jadi menuju benteng itu ada jalan yang orang tua, anak-anak, dan para muslimah itu akan sanggup melewati jalan itu sendiri. Nah, ternyata di perang Khandaq ini ada musuh dalam selimut, yaitu Bani Quraiza. Bani Quraiza adalah satu-satunya suku terbesar kaum Yahudi yang ada di Yasrib saat itu yang mau menandatangani perjanjian Madinah. Tapi mereka juga dihasut oleh Bani Nadir. Awalnya Bani Nadir itu menghasut Bani Qainuqa yang akhirnya mereka Bani Nadir dan Bani Qainuqa itu menghasut juga Quraiza. Yang akhirnya terjadi satu perpecahan di dalam Bani Quraiza itu sendiri. Ya gimana nih? Oh, sampai akhirnya, gak mungkin kayaknya kaum muslimin menang dengan 3.000 seperti ini. Sudah saja, kita tawan saja kaum muslimin, muslimahnya, anak-anak dan orang tua yang di benteng itu. Pasti tidak akan ada tentara di situ. Karena semua yang saya tahu tentara itu dikerahkan untuk menghadapi musuh gitu. Yang lain kan banyak yang terluka parah, sakit seperti itu. Sampai akhirnya Bani Quraiza itu mengirim 500 tentara Yahudi untuk mengepung benteng itu. Tapi mereka tidak melalui jalur yang dilalui oleh para muslimah, anak-anak dan orang tua tadi. Mereka meminta salah satu orang untuk memata-matai dan mendaki. Jadi mereka menaiki benteng itu sendiri. Benteng itu kan tingginya 7 meter. Dan dinaiki oleh salah satu mata-mata itu sendiri. Nah,
saat itu Safiyah itu lagi lewat, lagi keluar dari benteng itu sendiri. Tiba-tiba Safiyah melihat, loh, ada yang mengendap-endap. Karena setahu Safiyah tidak ada tentara Rasulullah yang berjaga-jaga di situ. Berarti ini musuh. Gitu. Akhirnya Safiyah itu memanggil si pemilik benteng, Hasan bin Sabit. Hasan, sini. Ya, ada apa? Bintu Abdul Muthalib itu ada mata-mata, bilang gitu. Cepat pukul, bunuh. Jangan saya. Saya itu tidak berani, bintu Abdul Muthalib, bilang gitu. Saya tidak berani. Oh, kata Safiyah, wah kalau sampai mata-mata ini mengetahui bahwa di benteng itu hanya perempuan, anak-anak dan orang tua, mereka pasti akan memberitahu yang di bawah akan makin banyak yang naik. Sampai akhirnya Safiyah mencari dan menemukan besi panjang. Dengan sekuat tenaga dipukulkan berkali-kali ke kepala mata-mata itu sendiri. Sampai akhirnya mengeluarkan darah. Tergeletak, tersungkur begitu saja si mata-mata itu sendiri. Dan Safiyah meminta kembali, Hasan, sini, bilang gitu. Itu udah mati. Dorong ke bawah dan biarkan orang-orang di bawah mengetahui bahwa mata-matanya itu udah mati. Gak mungkin bintu Abdul Muthalib, saya nggak kuat gitu. Dia badannya gede gitu. Aduh, Safiyah juga bilang, ya gimana Hasan aja nggak kuat. Akhirnya dia inisiatif. Apa ya? Oh, ada pisau. Dia potong itu leher. Kebayang. Saya dulu waktu kurban melihat pemotongan hewan kurban itu kan diasah dengan golok yang tajam. Itu sendiri saya melihat si yang memotongnya itu sampai terkena cipratan darah. Nah, apalagi ini kan pisau kecil yang kita nggak tahu ketajamannya seperti apa gitu. Tapi berusaha keras, pokoknya harus lepas kepala dari badan karena targetnya Safiyah adalah untuk menakut-nakuti tentara-tentara musuh di bawah. Kalau dia udah melihat kepala dari mata-mata itu sendiri pasti akan lari tunggang langgang. Sama Safiyah dilempar gitu. Bener aja. Kaum Yahudi di bawah tuh wah teriak, wah berarti ada tentara. Karena yang kebayang mereka yang hanya akan melakukan seperti ini itu adalah tentara dan pasti laki-laki. Tapi apa yang terjadi akhwat fillah? Ternyata keberanian itu bukan hanya milik laki-laki. Muslimah pun bisa. Safiyah itu seorang sahabiah yang dia itu seorang yang mutakin. Jadi ketika ada di benteng Hasan bin Sabit itu sudah bulan Syawal itu. Jadi mutakinnya, hasil takwanya yang diproses oleh Safiyah binti Muthalib di bulan Ramadan itu udah ada efeknya. Muncul keyakinan pada diri Safiyah. Itakoknya dalam dirinya. Yang menjadi ketakutan dirinya itu hanya berpegang takut hanya pada Allah. Itu dia buktikan. Dia tunjukkan keberaniannya. Kecerdikannya. Coba. Kalau tidak punya mental berani dan cerdik. Bagaimana dia punya satu inisiatif tinggi. Oh, mencari benda yang harus untuk dipukul. Mencari apa? Benda yang untuk bisa memotong. Kalau orang yang takut kan sudah berawas, udah gemeter. Yang ada tuh hanya, aduh gimana? Aduh ya Allah, hanya bisa, ya kebayang, mungkin teriak-teriak, jerit-jerit, dan panik. Itu membuat sekitar orang-orang yang ada di benteng itu juga panik. Tidak. Safiyah itu benar-benar seorang yang sangat tenang. Tidak reaktif melihat sesuatu itu. Dia tenang. Dia melihat apa yang bisa ini. Ketika dia meminta tolong kepada Hasan, Hasan tidak menolong. Dia tidak marah. Dia tidak mencari bantuan lagi yang lain kepada muslimah yang lain. Tidak. Dia inisiatif mencari itu semua. Sampai akhirnya Allah berikan satu ilham dalam dirinya untuk mencari tongkat dan dipukulkan. Dan dia mencari pisau dan memotongnya. Dan bukti keyakinan yang kuat terhadap Allah itu membuktikan bahwa seorang Safiyah mampu menakut-nakuti 500 orang Yahudi.
Ternyata sebegitunya pengecut Yahudi itu. Yahudi itu omong doang. Mentalnya sendiri kalah dengan seorang Safia. Kalah 1:500 orang. Itu lari semua. Dan mereka memberikan kabar kepada Bani Quraizo. Mereka di bentengnya itu langsung, sudah, kita semua akan mati. Akan mati oleh pasukan Muhammad. Akan mati. Mereka sendiri sudah mengatakan seperti itu. Dan memang benar. Selesai perang Khandaq, semua laki-laki kaum Bani Quraizo itu meninggal. Kecuali yang statusnya anak-anak dan orang tua. Ya, dari sini akhirnya, nih saya kasih gambaran nih, seperti ini. Ya, di situ pasukan kaum muslimin itu disentralkan di depan parit gitu. Yang akhirnya memang tidak terjadi perang. Jadi pasukan Ahzab itu sendiri langsung diluluhlantakan oleh Allah. Allah mengirim pasukannya, yaitu apa? Angin, badai. Saya hari kemarin itu di daerah saya di Soekarno-Hatta itu juga terjadi badai. Ya walaupun cuma sejam sih, hujan deras, angin, itu sudah membuat ketar-ketir. Bahkan beberapa itu ada di lampu merah, itu lampu merah yang terkenal di Indonesia, terlama di Indonesia itu sampai jatuh kan si papan untuk menentukan waktunya itu kan kebayang sebegitu besar. Itu kuasa Allah. Nah, kebayang anginnya seperti apa untuk menghancurkan, membubarkan pasukan Ahzab, pasukan musuh, pasukan sekutu yang 10.000 itu. Dari situ kaum muslimin melihat betapa pertolongan Allah itu amat dekat. Bahkan Rasulullah sendiri tidak sadar bahwa di benteng sendiri juga terjadi suatu peristiwa kan seperti itu. Ya. Dari sini hikmahnya apa? Akhwat filah. Dari seorang Safiyah binti Abdul Muthalib. Bahwa kita hari ini bisa menjadi Safiyah binti Abdul Muthalib. Emang bisa, Bu, sangat bisa. Kuncinya satu, takut kepada Allah. Bagaimana untuk bisa seperti itu? Luar biasanya. Bina Muslimah mengundang akhwat filah di kajian yang di bulan Ramadan ini. Yang memang di bulan Ramadan ini Allah mengajak. Ya ayah, di mana Allah mengajak kita untuk la'alakum tatakun. Untuk takwa. Jadikanlah saum ini maksimal. Bagaimana kita berproses untuk takwa. Tadi di awal kajian Bina Muslimah ini sudah 2 hari ya. Yang di awal disampaikan oleh Ustadz Arif Rahman Lubis. Sudah diberikan sebuah spirit bagaimana memanajemen waktu supaya kita produktif, supaya kita bisa endingnya la'alakum tatakun. Bahkan tadi baru saja Ustazah Syifa menyampaikan bagaimana gitu. Muslimah itu memiliki kegiatan yang produktif, yang nilai berkahnya itu tinggi, bukan hanya diri kita, bahkan bisa mengajak kepada yang lainnya. Nah hari ini ada contoh yang tadi disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah, yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Bahwa para sahabat itu sangat dekat profilnya. Sangat kita bisa raih untuk bisa seperti itu. Nah, makanya dari perang Khandaq ini, apa yang bisa kita ambil ibroh? Itu ada 2. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya adalah perpecahan di dalam. Kalau Safiyah itu kita plotkan dalam diri kita yang saat ini posisinya sebagai ibu,
sebagai istri, atau yang masih singgalilah diplotkan dirinya itu sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, gitu. Itu harusnya bagaimana menjaga jangan sampai terjadi satu perpecahan dalam keluarga kita. Yang tadi gambaran bahwa Bani Quraizo itu mau menyerang sampai akhirnya perpecahan itu tidak ada. Karena apa? Karena Safiyah itu mau mengambil beban menyelesaikan perpecahan itu sendiri. Kalau ibu-ibu akhwat filah itu ketika dalam keluarganya itu ada konflik dan mau hadir itu untuk menyelesaikan, mendamaikan, supaya tidak terjadi perpecahan antara keluarga itu sendiri. Ketika seorang ibu melihat anaknya terjadi satu perpecahan, yang namanya anak, Bu, masih kecil suka berantem. Sudah besar juga suka berantem. Selisih pendapat dan segala macam. Kalau ibunya malas menyelesaikannya, udah tuh, diam, dan tidak ada upaya seperti apa menyelesaikan, mendudukan kedua anaknya yang lagi bertikai, bukan bertikai ya, lagi perang mulut lah, lagi pabaut-baut gitu. Itu kita mau mengambil beban untuk mendamaikan mereka. Itu adalah seorang Safiyah binti Abdul Muthalib. Ketika kita itu menjadi istri yang menguatkan, mengokohkan semangat suami untuk memimpin keluarga ini, mengajak dan menyelamatkan keluarga ini dari api neraka. Kita ini adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Nah, apa hikmah eksternalnya? Coba ibu-ibu bisa lihat. Perang Khandaq itu melawan sekutu-sekutu, bahwa musuh Allah, musuh Rasul, musuh kaum muslimin itu tidak satu. Banyak. Mereka itu bersama-sama itu, kerjasama itu untuk menghancurkan satu tujuan. Bagaimana kaum muslimin itu tidak boleh menang, tidak boleh tegak, tidak boleh hebat, tidak boleh menguasai dunia. Kalau diplotkan dengan hari ini, musuh eksternal dari keluarga kita, LGBT, Bu, child free, pemahaman child free hari ini begitu masif, begitu kencang, begitu terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa. Free sex. Dari dulu zamannya saya masih remaja, masih kecil usia belasan tahun, sampai hari ini masih kencang. Yang namanya free sex. Deislamisasi juga sama. Kalau kita sebagai muslimah itu, yang penting kan keluarga saya. Ya itu mah kembali lagi aja, gimana keluarga-keluarga yang lain harusnya punya kesadaran. Kan tidak bisa seperti itu. Safiyah itu tidak egois, tidak berpikir tentang dirinya. Dia itu berpikir tentang keselamatan kaum muslimin yang ada di benteng Hasan bin Sabit. Ketika kita tahu bahwa untuk melawan musuh eksternal itu kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa sendirian. Safiyah itu bagian dari kaum muslimin yang 3.000 yang bersama Rasulullah itu. Nah, kita harus ada parit hari ini. Harus ada parit yang membuat sebuah jarak antara musuh kita dan diri kita. Apa? Yaitu harus ada sistem perlawanan. Tak bisa perlawanan itu sendiri. Ya udah, mendingan keluarga kita udah aja. Dan tidak bisa. Gempuran itu akan selalu ada. Maka sistem perlawanan yang terstruktur itu, sistem perlawanan yang masif itu ya seperti komunitas Bina Muslimah ini. Komunitas ini dibuat untuk mengajak para muslimah muda
Anak muda itu paling cepat diajak berlari. Karena orangnya itu masih brilian, cerdas, ulil albab. Fisiknya masih kuat. Diajak, begadang, kajian, yang rundown acaranya itu padat, masih kuat. Jadi hari ini komunitas Bina Muslimah itu membuat satu perlawanan. Komunitas ini adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Dengan membuat sebuah gerakan kajian seperti ini yang mungkin hanya segelintir orang yang ikut dan mau peduli. Tidak apa-apa, tidak salah. Allah akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang hadir, orang-orang yang menyelenggarakan, orang-orang yang membuat komunitas Bina Muslimah ini tetap hadir. Luar biasa. Itu hikmah yang bisa kita dapat dari Perang Khandaq ini. Jadi, menjadi sekani Islam itu mungkin nggak kita? Sangat mungkin ya, akhwat fillah. Mungkin akhwat suka mendengar, sering ya mendengar ungkapan, wanita itu adalah tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka baiklah negaranya. Dan apabila wanita itu rusak, maka rusak pula negaranya. Safiyah binti Abdul Muthalib membuktikan itu. Safiyah itu adalah muslimah yang baik. Dari situ bisa dilihat bahwa negara Madinah itu adalah negara yang baik. Negara yang akhirnya negara yang baik itu adalah negara yang diturunkan keberkahan, pertolongan. Maka mulai dari diri kita. Pastikan diri kita itu adalah muslimah yang mutakin, yang dengan sebab mutakinnya kita, Allah turunkan keberkahan dalam diri kita, dan juga memberikan keberkahan dalam komunitas ini. Amin ya Allah. Dan hikmah yang kedua adalah, sebagai pribadi kita itu harus takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu orang yang selalu hati-hati. Hati-hati dalam bertindak, selalu berpikir, ya Allah, apakah yang saya lakukan ini Engkau ridho? Dan orang yang kalau melaksanakan satu ibadah itu bersungguh-sungguh karena ingin memuaskan Sang Kholik. Itulah pribadi yang takwa. Bahkan sampai tadi dicontohkan oleh Jabir bin Abdullah. Pribadi yang takwa adalah pribadi yang memiliki jiwa infak, jiwa sedekah. Mungkin saat itu Jabir bin Abdullah dalam keadaan sempit. Tapi karena cintanya pada Allah dan Rasul-Nya, dalam keadaan sempit itu, Jabir berbagi rizkinya kepada Rasulullah yang akhirnya Allah turunkan keberkahan yang di mana sedekah Jabir itu cukup untuk 3.000 kaum muslimin. Ya, sebagai pribadi muslimah, kita harus memiliki mental mutakin itu. Jiwa mutakin itu. Iman yang kuat, kokoh, dan teguh. Sebagai seorang istri, kita itu harus menjadi seorang pendamping suami yang bukan menjadi beban. Yang hanya bisa menjadi beban suami, bukan. Tapi seorang yang dengan kehadirannya itu menguatkan, mengokohkan suami. Bahkan suami itu bisa berlari, berjihad, menyerukan dakwah Islam karena dukungan dari istri dan anak-anaknya.
Dan yang ketiga sebagai ibu, bahwa kita adalah profil muslimah yang tangguh, sebagaimana Safiyah binti Abdul Muthalib yang menjadi profil bagi Zubair bin Awam. Keberaniannya dalam perang, Zubair bin Awam itu tidak ada takutnya mati. Ketika diserukan Allahu Akbar di medan perang, maka para sahabat akan melihat tombak yang cabangnya 2 dan berlari kencang itu adalah seorang Zubair bin Awam. Tidak mungkin seorang Zubair bin Awam itu bisa memiliki suatu jiwa yang begitu berani kalau dia tidak melihat dari sosok ibunya, yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib. Ahwat filah, tidak ada yang tidak mungkin bahwa kisah sirah yang ada dalam Quran itu semua sangat mungkin kita bisa ambil pelajaran, bahwa kita bisa salah satu dari para sahabiah yang ada di sekitar Rasulullah itu sendiri. Maka jadikan momen Ramadan ini adalah momen di mana kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, ahwat, untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah. Bahwa kita di penghujung akhir mendapatkan Lailatul Qadar dan menjadikan la'alakum tatakun. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Ibu. Aduh, mendengar tadi pemaparan kisahnya jadi berkaca-kaca Bu, dan banyak merenung gitu ya Allah. Ternyata sebagai muslimah kita masih jauh gitu ya dari sosok teladan-teladan kita. Salah satunya adalah Safiyah binti Muthalib tadi. Insya Allah. Insya Allah nanti ada sesi pertanyaan Bu. Ya. Boleh kan ya Bu? Kepada sahabat Bina yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Boleh Teh Lailatul Qadriyah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat terharu gitu ya dengar kisahnya, dan saya jadi throwback gitu di masa yang lalu sebelum saya kenal Islam gitu ya, sejarah Islam dan lain sebagainya. Saya tuh menganggap cerita-cerita ini tuh seperti bualan gitu, dongeng yang maksudnya tuh kayak enggak make sense gitu. Tapi hari ini saya maksudnya percaya gitu, dan memang hikmahnya itu luar biasa gitu kalau kita merenungnya dengan iman dan kesadaran berpikir gitu. Nah, saya ingin tanya Ustazah, bagaimana ya? Saya tuh mengalami kebingungan gitu, mengajak adik-adik saya gitu untuk mengenal kisah-kisah ini tuh sebagai pembelajaran yang penting gitu untuk hidup kita, karena memang yang saya rasakan kok ketika saya pernah mencoba bercerita gitu ya tentang kisah sahabat di masa lalu yang mana mungkin saya juga ilmunya masih sedikit ya. Jadi saya merasa kok mereka tuh asing banget gitu dengan cerita ini, dan saya pun berempati gitu, merasakan bagaimana dulu saya tuh sangat asing gitu dengan cerita-cerita seperti ini. Nah, apa sih Ustazah langkah atau usaha yang bisa kita lakukan gitu untuk membersamai adik-adik kita itu mengenal kisah-kisah kegemilangan Islam di masa lalu yang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk masa kini. Seperti itu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung aja Teh Sonia. Ini saya. Ya, boleh. Boleh langsung saja. Iya, Teh siapa tadi namanya? Teh Lailatul Qadriyah. Oh ya, Teh Lailatul. Jazakillah untuk pertanyaannya. Sedikit koreksi, saya bukan ustazah. Saya ibu. Kalau toh saya hari ini berbicara, saya bukan kapasitas sebagai seorang yang dengan ilmu keagamaan.
Saya di sini berbagi karena memang saya punya kesadaran bahwa apa yang saya rasakan itu saya harus mengajak muslimah lainnya. Saya bisa berbicara di sini karena undangan Tevia, owner dari Elbina Hijab. Jazakillah Tevia. Ya, tentang pertanyaan tadi. Gimana ya untuk mengajak adik-adik? Saya berbagi pengalaman saya ya. Jadi Teh Lailatul, saya itu membaca kisah-kisah para sahabiah itu supaya saya itu bisa mengambil ibroh. Dan saya membaca itu nggak sekali. Bahkan dulu ketika zaman kuliah itu saya ikut kajian itu. Dan sama seperti Teteh, saya sendiri juga kok kayak berasa jauh ya. Wah, itu mah ya kan itu di zaman Rasulullah. Di zaman kita hari ini emang bisa gitu. Saya sempat berpikir seperti itu. Berjalannya waktu, dihempaskan oleh gelombang, badai, ujian berbagai macam. Sampai akhirnya Allah itu memberikan saya pasangan. Dan di situ saya selalu berdialog. Saya selalu berusaha untuk, kalau suami saya selalu mengingatkan, pantaskan diri Bu. Ibu sudah dititipkan 6 anak. Itu amanahnya itu nggak ringan. Jangan sekedar menyekolahkan anak di sekolah Islam, dicarikan kegiatan anak di masyarakat, kegiatan-kegiatan Islam, terus ibu di rumah diam, nggak ngapa-ngapain, itu salah. Kunci semua pendidikan itu ada di ibu. Al-Ummu Madrasatul Ula. Nah, jadi dari situ akhirnya saya terus tidak pernah berhenti untuk mengkaji. Kalau saat ini saya bisa berbicara tentang Safiyah binti Abdul Muthalib yang sampai akhirnya tadi menggetarkan hati Teteh dan sampai merasa, oh ya Allah ternyata sirah itu bukan sesuatu yang jauh. Itu sangat dekat dengan kita. Sama Teh. Saya juga begitu. Intinya adalah ketika kita mengkaji, membaca buku, mengkaji, itu kita plotkan untuk diri kita. Bukan untuk, oke, nanti ini akan saya sampaikan kepada anak-anak saya. Karena orang itu butuh profil. Apalagi anak-anak sekarang tuh akan bilang gini, emang kamu udah ke profil seperti yang tadi diomongin? Nah, jadi hari ini adalah kita harus jadi Safiyah buat diri kita. Yang nanti di situ juga akan berproses bahwa kita akan menjadi Safiyah di keluarga kita. Buat kakak kita, buat adik kita, buat orang tua kita. Kalau saya ada tambahan, buat anak saya, buat suami saya. Jadi setiap kita mengkaji sirah, membaca sirah, itu kembalikan kepada diri kita. Kira-kira apa yang bisa terbentuk dalam diri saya, karakter, apa yang harus bisa saya ambil hikmah, pelajaran, ibroh dari seorang sahabiah ini. Mungkin itu Teh Lailatul. Masya Allah, semoga menjawab ya Teh Lailatul ya. Ibu izin bertanya lagi nih Bu, ada di Q&A dan juga kolom komentar. Katanya itu bagaimana cara menumbuhkan karakter pada anak agar seperti Safiyah gitu. Apalagi remaja sekarang itu kan banyaknya mengidolakan K-pop gitu Bu. Ya betul. Ya. Relate ya dengan permasalahan saya sekarang ini ya Bu Eza ya. Teh ya Bu Eza. Ya Teh Eza ya. Jadi artinya menjadi Al-Ummu Madrasatul Ula itu bukan ketika kita sudah menikah saja. Harusnya kesadaran memantaskan diri menjadi seorang ibu itu dimulai ketika kita sadar bahwa kita ini adalah muslimah. Dan bagus sekali kalau yang masih single itu dia memantaskan diri, mengkaji, mencari ilmu supaya
dalam dirinya itu terbentuk sebuah karakter. Bagaimana menanamkan karakter pada anak? Saya itu termasuk ibu yang enggak bosan mengikuti kajian parenting. Parenting Nabawi, parenting. Wah, banyak ya. Sekarang itu banyak tokoh-tokoh parenting Islam. Itu saya ikuti. Tapi perlu Teh Eza ketahui bahwa parenting yang kita ikuti itu bukan untuk kita copy paste dan kita terapkan di keluarga kita. Tapi kita itu mengikuti parenting itu untuk menambah wawasan, untuk mengetahui seperti apa sih permasalahan anak-anak itu sendiri. Hari ini, kalau kita tidak tahu faktor internal dari perang Ahzab, perang Khandaq, kalau kita tidak memahami karakter anak-anak sekarang, anak-anak zilenial, dan itu saya dapat dari beberapa kajian parenting yang saya ikuti, mungkin saya termasuk yang akan kalah. Jadi anak-anak zilenial itu adalah anak-anak yang tidak bisa diajarkan dengan to the point, ditunjuk bahwa kamu salah. Tidak. Saya merubah semua gaya mengasuh anak saya itu, mulai dari yang paling besar yang mahasiswa sampai dengan sekarang yang usia 8 tahun. Itu saya samakan, yaitu saya limpahkan kasih sayang, saya limpahkan perhatian. Jadi ketika saya sedang sibuk, entah itu sedang membaca atau menyiapkan satu materi seperti hari ini, kalau tiba-tiba anak saya yang di luar kota itu nge-WA, "Ibu, bisa nggak aku telepon?" Langsung saya jawab, "Iya nak." Jadi seorang ibu itu benar-benar harus memberikan satu perhatian lebih kepada anak. Jangan kita menganggap kamu udah besar, harusnya udah dewasa, masih saja sama seperti adikmu yang kecil. Tidak. Bagi saya fase 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, yang namanya melimpahkan kasih sayang itu terus ada sampai di fase 7 tahun ketiga. Tapi hanya ada hal-hal khusus yang ditambahkan di 7 tahun kedua, bahwa kita harus menerapkan disiplin. Hari ini bagaimana kita bisa menerapkan disiplin, aturan di rumah? Kalau kita hanya menjadi orang tua yang mengeluarkan aturan, tapi tidak merangkul mereka dengan kasih sayang. Tidak lintah lahung, tidak memaafkan. Nah, itu harus ada pada diri kita. Gitu. Bahkan saya menerapkan karakter seperti ini tepatnya sebelum anak saya ke-6 itu lahir. Jadi saya itu termasuk ibu yang ya reaktif. Yang kalau anak ada kesalahan tuh langsung, "Ada apa ini? Gimana?" gitu. Nah, ketika saya punya anak ke-6, ya mungkin pelajaran saya mengkaji itu baru dibukakan oleh Allah ketika di tahun 2014. Ya Allah, sudah tua sekali ya saya. Dan sampai ketika anak saya yang ke-6 itu usia 4 tahun, dia memecahkan gelas. Terus kakak-kakaknya bilang, siap-siap dimarahin ibu kamu deh. Oh, semua udah bilang gitu. Terus dia dengan pasang badan, "Enggak, ibu aku mah enggak gitu. Ibu enggak akan marah," bilang gitu. Enggak mungkin. Dan artinya kelima anak saya itu sangat tahu karakter saya itu seperti apa. Dan ketika saya pulang habis belanja dan saya melihat bergeletakan piring dan gelas itu, "Ada yang luka nggak, Dek?" bilang gitu. "Enggak, Bu," bilang gitu. "Ibu maafin aku ya." "Oh ya udah pergi dulu. Sini saya bereskan dan segala macam." Semua anak saya yang besar bengong. Wow, bisa juga ya Ibu, ajaib. Artinya saya nggak sakit hati dengan pernyataan anak saya seperti itu. Artinya mereka butuh proses untuk membersihkan memori-memori mereka tentang karakter saya yang keras dulu. Dan saya
mengikis habis memori mereka itu. 8 tahun itu saya limpahkan dengan kasih sayang. Kalau misalnya anak saya sakit, mau dia itu udah besar, udah SMA, saya nggak sekedar ini ada makanan nak, dimakan minumnya. Saya tengok loh, kok belum juga dimakan dan segala macam. Saya suapin. Kalau dia bilang, aku nggak bisa, apa tabletnya besar, saya geruskan, saya kasih air, saya suapin. Jadi saya tunjukkan bahwa ya ini kasih sayang. Yang akhirnya ketika saya menegur dia, ibu nggak suka kamu ngajak temanmu yang seperti itu bergaul dengan begini-begini, mereka akan mendengar. Karena selama ini di rumah mereka itu yang menjadi sentral saya. Jadi bukan saya yang menjadi sentral, tapi mereka yang menjadi sentral. Mereka itu gerbong saya itu lokomotifnya yang harus menarik mereka. Kalau sayanya sendiri malas narik, merasa capek ngedengerin mereka, berantem aja, rumah berantakan. Ya sudah, tidak akan berhasil kita menanamkan karakter. Karena anak adalah sebagaimana ibunya. Seperti tadi saya gambarkan. Seperti apa Zubair bin Awam? Ya sebagaimana Sofiyah binti Abdul Muthalib. Semoga terjawab ya Teh Eza. Insya Allah. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya. Dari Teh Sela Listiani. Assalamualaikum, izin bertanya Bu Ari. Iya. Katanya tadi Teh Sela ini terharu Ibu mendengar kisah Safiyah. Nah dari kisah Safiyah, beliau itu ingin bertanya, bagaimana agar bisa mencapai keinginan kita, misalkan untuk berjihad melalui profesi yang kita tekuni, namun kondisinya itu kurang dukungan dari orang sekitar. Iya Teh. Ketika kita mau menyampaikan dakwah Islam, jelas pasti orang sekitar itu akan melihat profil diri kita. Maka Teteh harus membangun satu profil diri kita sebagaimana Safiyah binti Abdul Muthalib. Yaitu fokus Teh, fokus memperbaiki diri. 1000 langkah itu tidak akan bisa ditempuh kalau kita tidak menapaki satu langkah. Jadi fokus untuk mencapai 1000 langkah itu, mencapai pada titik tertinggi tangga itu, Teteh harus menaiki satu tangga dulu. Ketika menaiki satu tangga itu, Teteh sudah digempur dengan dijulit, sudah dikata-katai atau apapun. Seorang Safiyah binti Abdul Muthalib itu tidak akan terguncang gitu. Jadi pastikan Teteh buat target dalam diri Teteh itu misalnya, ya Allah, saya ingin menjadi Safiyah binti Abdul Muthalib yang dimana peran saya ini akan bisa menyelamatkan keluarga saya, akan bisa menyelamatkan lingkungan saya. Maka berbuat baik. Safiyah itu seorang yang berbuat baik. Jadi seorang muslimah yang baik itu adalah yang tahu menempatkan diri. Ketika di lingkungan kerja, jadilah muslimah yang baik. Kita menjadi orang yang pertama menyapa. Apakah sapaan kita itu dibalas atau tidak? Enggak boleh baperan. Muslimah itu, perempuan itu biasanya baper itu kencang banget ya. Tapi ingat, fokus dengan cita-cita kita bahwa kita ingin menjadi seorang yang mutakin, la'alakum tatakun. Maka fokus. Teteh berbagi kepada keluarga. Mungkin berbaginya tidak kelihatan atau mungkin diremehkan, tidak apa-apa. Maka pastikan setiap langkah yang kita lakukan, baik itu menyapa, baik itu berbagi, bersedekah, selalu niatkan, ya Allah, bantu saya ya Allah. Saya niatkan ini untuk mendapatkan keridhaan-Mu, untuk mendapatkan keberkahan-Mu. Ya Allah,
kuatkan hati saya, kuatkan langkah saya, bimbinglah selalu. Itu selalu. Karena seorang yang menapaki jalan jihad, seorang yang menapaki jalan untuk memperbaiki diri itu bukan jalan yang landai teh, tapi jalan yang mendaki lagi sukar, banyak kerikil, batu, dan gak mudah. Bahkan mungkin kalau kita terpleset dan iman kita nggak kuat, kita udah yang, udahlah, kayaknya nggak mungkin dalam diri saya itu untuk menjadi seorang Safiyah binti Abdul Muthalib. Seperti itu. Makanya teteh siapa tadi? Teteh nggak boleh sendirian. Kalau sendirian itu akan lelah teh. Teteh harus punya komunitas, harus bermasyarakat. Jadi ketika teteh mengalami satu gempuran-gempuran dari keinginan teteh memperbaiki diri, teteh selalu mendapat suatu support, dukungan untuk semangat gitu. Kalau sendirian ya pasti teteh nggak akan kuat dan akan menyerah dalam waktu singkat. Semoga menjawab ya teh. Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran Ibu Ari. Masya Allah. Jawabannya luar biasa semua ya teteh-teteh. Sebenarnya ini masih banyak banget Bu yang bertanya, tapi karena mungkin kita ada keterbatasan waktu, semoga di lain kali Ibu berkenan Ibu untuk membagikan kisah tentang sahabiah lagi yang menginspirasi kita ya Bu ya. Insya Allah teh. Insya Allah. Mungkin closing statement-nya dari Ibu dan jika berkenan untuk memimpin doa Bu. Oh ya. Jadi satu lagi, bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Kita hari ini diciptakan Allah. Allah itu menciptakan kita itu dengan sebaik-baik penciptaan. Seharusnya wujud syukur kita itu adalah bahwa Allah menciptakan saya ini, bahwa kehadiran saya ini akan memberikan satu manfaat. Khairul linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, orang yang memiliki pemahaman yang seperti itu tentunya dalam dirinya itu tidak akan mungkin dia itu diam dan tidak berusaha untuk mengupgrade diri, melayakkan diri. Jadi agenda thalabul ilmi, kajian Islam itu adalah agenda yang masuk dalam agenda utama prioritas seorang muslimah. Apalagi di bulan Ramadan ini kita diberikan satu diskon besar-besaran oleh Allah, kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, maka fastabiqul khairat. Bahwa kita bisa menjadi sosok sahabiah Rasulullah di zaman ini. Ya. Jadi mulai hari ini jangan jadi muslimah yang insecure, tapi harus menjadi muslimah yang itaku, yang hanya takut kepada Allah, yang akhirnya dari situ menumbuhkan sebuah kepercayaan diri yang hanya bergantung pada Allah semata. Ya. Akhir kata kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Insyaallah, jazakumullah khairan kasiron sekali lagi Ibu Ari. Semoga nggak kapok ya Bu untuk mengisi sharing di sini. Banyak Insya Allah. yang terinspirasi dan katanya tuh tadi aku baca beberapa nih Bu di kolom komentar jadi termotivasi untuk lebih mengetahui lagi tentang sirah, terlebih tentang Insya sahabiah. Allah, alhamdulillah. Yuk teteh-teteh semua, sahabat Bina semua, kita rubah idola kita gitu ya, jangan idola yang kurang baik gitu, tapi kita itu tidak pernah kekurangan idola gitu. Ada Rasulullah, ada para sahabiah yang dimana beliau-beliau itu yang harusnya kita contoh gitu ya. Sedikit menyimpulkan mungkin ya teteh-teteh semua, tadi kita sudah ada 2 sesi kajian gitu ya. Jangan lupa nih PR-nya temukan potensi terbaik dari teteh-teteh dan maksimalkan potensi ini potensi tersebut di bulan Ramadan ini. Lalu tadi ya dari Ibu Ari, jadilah seperti Sofiah yang punya pribadi tenang, tangguh, nggak baperan, dan yang paling penting itu adalah mau mengambil peran besar gitu ya, bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk umat. Masya Allah. Semoga Allah mampukan kita untuk jadi seperti itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah,